Inkonstitusional. Gus Dur dijatuhkan? Konstitusional. Inkonstitusional. Inkonstitusional. Okay. Nanti saya jelaskan. Tetapi itu diterima oleh rakyat karena Gus Dur memang pada waktu itu ya mungkin dianggap agak ugal-ugalan. Tapi prosesnya prosesnya tidak begini Mas Helmi. Gus Dur tuh mula-mula di Indonesia untuk menjatuhkan presiden melalui impeachment satu diberi memorandum 1. Lalu diberi memorandum 2. Semacam peringatan ya Pak? Iya, lalu sidang istimewa. Memorandum 1 3 bulan, memorandum 2 sebulan, lalu sidang istimewa. Kalau mau diberhentikan, berhentikan. Nah Gus Dur tuh diberi memorandum 1, ya. Dalam kasus apa? Dalam kasus dugaan korupsi di Bulog Gate. Dan dana zakat dari Sultan Brunei. Ya, kepada sebuah yayasan diberikan ke Gus Dur lalu diserahkan ke yayasan gitu. Itu kan yang menjadi alat memorandum, lalu Gus Dur patut diduga terlibat. Nah, patut diduga terlibat. Menurut TAP MPR yang mengatur itu, patut diduga tidak boleh, harus di situ sungguh-sungguh melanggar. Itu satu ya, pelanggaran 1. Tapi ya kita terimalah. Patut diduga seharusnya sungguh-sungguh dapat memorandum 1. Memorandum 2 turun, masih soal itu. Tapi tidak sidang istimewanya itu tidak pakai soal Bulog dan Brunei. Memorandum sidang istimewa itu Gus Dur dijatuhkan karena melanggar haluan negara, yaitu mengganti Kapolri Bimantoro. Ingat ya, Bimantoro diganti dengan Khairuddin Ismail tanpa persetujuan DPR. Itu melanggar enggak? Melanggar. Tetapi pelanggaran ini beda dengan sebelumnya. Sehingga harusnya ini diberi memorandum lagi 1. Karena ini pelanggaran lain. Tapi langsung dijatuhkan 1. Sudah inkonstitusional itu. Kalau mau menurut mekanisme yang benar salah. Tapi waktu itu ini kalau Gus Dur nunggu memorandum 1 mah kacau negara ini, kata Pak Amin Rais dan kawan-kawan kan. Sehingga begitu dijatuhkan, rakyat menerima, lalu dibuatkan dasar konstitusi baru. Pak Harto juga kan. Pak Harto dijatuhkan, ditekan, lalu dia berhenti, dicarikan dasar konstitusi baru. Jadi penjatuhan yang menang itu bisa dijadikan dasar konstitusi baru, dikonstitusionalkan. Itu yang terjadi Gus Dur, Pak Harto. Ingat, itu jelas, untuk menjatuhkan seorang presiden salah satu syaratnya semua fraksi yang ada di MPR harus hadir. Waktu zaman Gus Dur ada 2 fraksi tidak hadir, tidak mau hadir. 1, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, ya. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi Partai Kebangkitan Bangsa bisa dianggap hadir karena ketuanya Matori hadir. Meskipun fraksinya, meskipun fraksinya kirim surat, enggak datang, gitu.